Shalom, selamat bertemu kembali dalam segmen The Seven Last Words of Jesus. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang telah diucapkan oleh Yesus Kristus ketika dia disalibkan bersama-sama dua orang penjahat, yaitu, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di surga." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kalimat yang dinyatakan oleh Yesus tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sendiri telah berjanji kepada seorang penjahat yang akan berada bersama-sama dengannya di surga. Dan penjahat yang akan berada bersama-sama dengan Yesus di dalam surga adalah seorang penjahat yang menyadari akan kesalahannya dan ingin untuk bertobat, meskipun pada saat-saat akhir hidupnya di dunia, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menyatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan dan penyelamat. Pertobatan dan pengakuan iman seorang penjahat tersebut telah mendapatkan respon kepada Yesus sendiri, dan ini tidak dapat kita bayangkan bahwa kata-kata salah seorang penjahat yang tergantung bersama-sama Yesus di kayu salib menyatakan, "Ingatlah akan aku apabila engkau akan datang sebagai Raja." Dan ianya adalah sebuah pengakuan iman yang sangat besar dan penting, karena ungkapan tersebut, saudara-saudari, menunjukkan dia mengakui Yesus sebagai Raja segala raja di dunia ini. Di sini kita dapat melihat bahwa penjahat tersebut meminta Yesus agar mengingatinya di masa kelak. Mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, atau di masa yang akan datang pada saat Yesus kembali kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. Tetapi Yesus sendiri menyatakan kepada penjahat tersebut bahwa dia akan membawanya ke surga bukan 10 tahun, 15 tahun, maupun 50 tahun, tetapi pada hari ini juga dia akan membawanya ke surga. Seperti mana Yesus melapaskan satu kalimat kepada penjahat tersebut, yaitu, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di dalam surga." Penjahat yang bertobat tersebut menunjukkan bahwa sikapnya yang rendah hati menyenangkan hati Tuhan. Orang ramai, para hakim, tentara, dan salah seorang penjahat lain yang bersama-sama dengan Yesus di kayu salib mengejeknya. Mereka tidak dapat melihat siapa diri Yesus sendiri yang sebenar, karena mereka diselubungi oleh kesombongan, kebencian, dan keegoan. Kerendahan hati si penjahat tersebut sebagai seorang yang pernah gagal tetapi melakukan kebaikan, dan ini dapat membantu dirinya untuk melihat siapa diri Yesus yang sebenar.
Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, cinta kasih adalah satu jawaban bagi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita hanya memerlukan dua perkara dalam hati kita untuk membiarkan cinta kasih itu terus berkarya di dalam hidup kita. Ianya adalah mengampuni dan memahami, atau kata lain untuk mengerti. Hal ini amatlah penting bagi kita karena tidak ada seorang di antara kita yang sempurna dan dapat lari daripada melakukan kesilapan maupun kesalahan. Akan tetapi, saudara-saudari, kita dianugerahkan akal dan pikiran maupun budi pekerti yang diberikan oleh Tuhan. Maka dengan itu, hanya pengampunan yang mampu menyembuhkan dan memulihkan kembali hati kita. Walau bagaimanapun, pengampunan tersebut tidak akan tercapai maupun terjadi sekiranya tiada pengertian, pemahaman, dan penghayatan yang mendalam. Dan ianya akan mudah membawa kita berfikiran secara negatif dan buruk prasangka terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Oleh yang demikian, pengampunan dan pertobatan membawa maksud cinta kasih yang sangat mendalam, dan ianya sentiasa dan perlu ada di dalam hati kita. Melalui respon yang diberikan oleh Yesus atas permintaan penjahat yang bertobat tersebut, kita harus menyadari bahwa selalunya ada pengharapan untuk mendapatkan belas kasihan dan pengampunannya, bahkan ketika segala sesuatu yang terlihat mustahil. Kisah penjahat dan Yesus ini mengundang kita untuk sentiasa merendahkan hati kita di setiap masa dan waktu, datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan penyembuhan dan pertobatan. Ingat saudara-saudari, ada segelintir orang walaupun mereka ke gereja, tetapi hatinya tidak menjurus kepada Tuhan. Walaupun mereka memuji Tuhan dan terlihat perbuatannya memuji Tuhan, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingatlah, bangkitlah saudara-saudari untuk bertobat dan kembalilah kepadanya. Sister Rita dari Putri Kamal pernah menyatakan, saat kita bertobat dan memilih kehendaknya, saat itu juga Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita. Dan saat inilah kita diberi kesempatan untuk memilih cinta kasih. Mengampuni itu bermaksud kasih. Mengampuni itu indah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Kerinduan di dalam Bapa adalah mengampuni sesama. Maka dengan itu, pertobatan dan pengampunan adalah cinta kasih. Amin.
selalu merindukan kedatangan kami. Engkau selalu menantikan kami. Kami ini orang berdosa, Tuhan. Kami tidak layak pun berada di tempat yang suci ini. Namun Engkau memanggil kami dengan nama kami satu persatu. Jauh di relung hati kami masing-masing, Tuhan. Kami sangat merindukan dekapan kasih-Mu sendiri. Kami sangat merindukan belayan kasih-Mu. Peluk erat kami nantikan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh beban hidup kami. Seluruh masalah kami. Kami serahkan di depan mezbah. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu. Karena hanya Engkau-lah yang mampu dan hanya Engkau-lah yang sanggup mengambil segala beban hidup kami. Segala dosa-dosa kami Engkau hapuskan. Apa saja keberadaan kami saat ini, Tuhan, situasi hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara-saudariku, ikutlah berdoa bersamaku. Ya Tuhan, Engkau sungguh mencintai kami dengan Engkau menjanjikan surga bagi kami. Semoga kami juga mencintai Engkau dengan kami melakukan semampu dengan apa yang perlu, hanya untuk bersama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga minggu suci ini menyucikan kita. Semoga kekudusan kita memuliakannya. Semoga 7 kata-kata terakhir Yesus bagi kita, kata-kata terakhir penyelamatannya,